Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fadilah dengan nomor pokok mahasiswa 1061909. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa itu struct pada C++. Baiklah, yang pertama ada pengertian. Pengertian dari struct sendiri merupakan kumpulan dari beberapa variabel dengan beragam tipe datanya, kemudian digabungkan ke dalam satu variabel. Struct digunakan untuk mempermudah kita dalam membuat program agar tidak menggunakan tipe data yang berlebih atau boros. Boros maksudnya di dalam codingannya nanti tidak memanggil banyak tipe data dengan secara berulang-ulang. Struct dapat digunakan jika kita membuat variabel untuknya. Kemudian di sini saya memiliki contoh variabel struct. Dengan komen contoh struct, untuk memanggil struct kita harus memulainya dengan struct, kemudian diikuti dengan nama struct itu. Di sini saya menulis nama struct-nya yaitu dengan nama siswa. Kemudian diikuti dengan tanda buka kurung kurawal. Kemudian di dalamnya terdapat tipe data integer, string, dan float. Untuk tipe data integer, saya beri nama integer no underscore induk. Kemudian untuk stringnya sendiri, saya beri nama. Nah, fungsi tipe data integer dan string ini digunakan untuk memasukkan nomor induk dan nama. Kemudian untuk float nilai di sini digunakan untuk memasukkan nilai. Kemudian jika kita sudah membuat struct, maka diakhiri dengan tanda tutup kurawal, kemudian titik koma. Nah, di sini saya memiliki inti codingannya. Pertama, di sini ada integer main dengan siswa Budi Tono. Siswa ini merupakan bagian dari struct. Berarti di dalam struct ini akan membuat isi untuk Budi dan Tono, atau yang bisa disebut dengan deklarasi objek di luar struct. Kemudian yang pertama untuk Budi, kita tinggal memanggil struct yang sudah kita tulis tadinya. Di sini untuk Budi disambung dengan dot atau titik, kemudian kita panggil no underscore induk, kemudian masukkan nilainya. Di sini saya memberi contoh dengan nilai 1. Kemudian Budi dot nama. Untuk string sendiri diikuti dengan tanda petik 2. Jadi di sini digunakan untuk menulis nama Budi, nama lengkap Budi, yaitu Budi Januar. Kemudian untuk Budi dot nilai 75,5. Nah, fungsi dari tipe data float tadi untuk memasukkan nilai jika ada nilai desimal di belakangnya atau tanda koma sekian. Jika tidak ingin menggunakan float, bisa menggunakan integer. Tetapi jika kita menggunakan integer, kita tidak bisa memasukkan nilai yang ada koma di belakangnya. Kemudian yang kedua ada Tono. Tono di sini sebagai siswa kedua. Kemudian panggil lagi no underscore induk sama dengan 2. Kemudian masukkan nama lengkap Tono pada struct namanya. Di sini nama Tono yaitu Tono Laksono. Kemudian untuk nilainya masukkan 89,9 sebagai contohnya. Nah, selanjutnya untuk memanggil
nilai-nilai yang sudah kita masukkan ini kita panggil ke dalam cout. Nah, untuk memanggilnya kita gunakan cout untuk Budi, cout budi.nama, kemudian kita tulis mendapatkan nilai, kemudian diikuti lagi nilai Budi, yaitu budi.nilai. Kemudian cout tono.nama mendapatkan nilai tono.nilai. Seperti itu. Hasilnya ini. Saya rasa untuk penjelasan tentang struct array cukup sampai di sini, dan untuk studi kasusnya akan saya jelaskan selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah saya buat pada materi struct array. Di sini saya memiliki include IOStream using namespace std dengan fungsi struct, function struct dengan namanya yaitu MHS atau mahasiswa. Kemudian di dalamnya saya masukkan string nama underscore MHS, kemudian ada integer underscore induk, kemudian ada float nilai. Jadi fungsi dari string ini untuk memasukkan nama mahasiswa yang akan dideklarasikan pada badan isinya nanti. Kemudian untuk integer ini, tipe data integer ini digunakan untuk memasukkan nomor induk mahasiswa ini atau nomor pokok mahasiswa. Kemudian float nilai ini digunakan untuk memunculkan atau memasukkan nilai yang telah dicapai oleh mahasiswanya. Kemudian untuk penutupnya, tidak lupa saya memberi tutup kurawal dengan diakhiri tanda titik koma. Kemudian lanjut pada bagian badannya ada integer, tipe data integer dengan nama string, dengan nama n, dan saya beri batasan yaitu 5. Batasan 5 ini digunakan untuk memasukkan jumlah mahasiswa nantinya yaitu 5 dengan nilai maksimalnya. Kemudian ada array MHS. MHS ini merupakan struct sebelumnya tadi. Kemudian arraynya saya beri nama M dengan batasannya n. Jadi n ini mengacu kepada 5 tadi. Kemudian ada perulangan for dengan di dalamnya yaitu integer i sama dengan 0, i kurang dari n, maka i plus plus. I dimulai dari 0, kemudian i harus kurang dari sama dengan 5, maka i akan bertambah nilainya menjadi 1. Kemudian untuk cout yang pertama ada cout memasukkan nama mahasiswa. Nah, untuk memasukkan nama mahasiswa ini menggunakan getLine cin, m array i dengan array i dot nama MHS. Nah, saya jelaskan secara singkat. M dengan batas array i merupakan struct di atas tadi. Kemudian untuk menyimpan nama mahasiswanya kita masukkan dengan tipe data string yang telah dideklarasikan pada struct tadi agar dapat tersimpan. Kemudian selanjutnya ada cout npm. Jadi cout npm ini untuk memasukkan nilai untuk memasukkan nomor pokok mahasiswa.
Kemudian cin M dengan array batasnya yaitu I dot no underscore induk sama seperti sebelumnya. Jadi di sini untuk memasukkan nomor pokok mahasiswa dengan struct yang sudah kita buat sebelumnya, ada integer no underscore induk. Kemudian untuk cout selanjutnya ada cout hasil UAS ASD. Nah, di sini untuk memasukkan nilai mahasiswa yang sudah ditulis pada nama mahasiswa sebelumnya. Jadi fungsi dari struct ini untuk mempermudah kita dalam membuat suatu program tanpa perlu menulis kembali tipe data yang telah kita gunakan. Jadi kita hanya memanggil apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita butuhkan sudah kita deklarasikan pada struct sebelumnya. Jadi di sini kita hanya memanggilnya saja. Jadi struct ini mempermudah kita dalam membuat program. Kemudian untuk menampilkan nilai yang dimasukkan, di sini saya memberi namanya yaitu menampilkan data struct array. Kemudian ada perulangan dengan integer I sama dengan 0, I kurang dari n, lalu I++. Untuk n-nya sendiri seperti sebelumnya yaitu 5. Kemudian saya menulis nomor dengan I+1 agar I dimulai dari 1. Kemudian untuk memanggil namanya, nama yang telah kita tuliskan, kita cukup memanggil M dengan array-nya M dengan batasan I dot nama underscore mahasiswa dengan npm sama seperti sebelumnya yaitu M dengan array batasan I dot no underscore induk mendapatkan nilai M dengan batasan I dot nilai untuk mata kuliah ASD dan PASD. Nah, hasilnya nanti yaitu seperti ini. Nah, di sini ada masukkan nama mahasiswa. Kita contohkan di sini ada nama saya itu Dwi Fadila. Kemudian muncul NPM-nya 1061909. Hasil UAS ASD di sini kita beri contoh 85. Kemudian masukkan nama mahasiswa. Yang kedua kita tulis contoh Adi Putrazo dengan NPM 1061901, nilai hasil UAS ASD 86, masukkan nama siswa lagi. Jadi karena N sama dengan 5, maka jumlah data yang harus kita isi nantinya adalah 5. Naja Ratu. Nah, jadi ini hasil dari nilai-nilai yang telah kita masukkan akan disimpulkan
bahasa sederhananya akan disimpulkan di akhir. Jadi di sini dia akan mengeluarkan, misalnya nomor 1 ada nama saya Dwi Fadilah dengan NPM 106109 mendapatkan nilai 85 untuk mata kuliah ASD PSD. Seperti itu dan seterusnya. Jadi saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga dapat membantu dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.